إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmatul iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir untuk memenuhi salah satu jamuan Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah salat Jumat. Oleh sebab itu puji dan syukur sepatutnya kita aturkan ya Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi Muhammad SAW, para sahabat tabi'in dan para pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain di dunia ini, dengan binatang-binatang terutama dengan tumbuhan, dengan jamadat, benda-benda mati dan lainnya, mereka itu sama seperti manusia hidup. Mereka adalah makhluk yang diciptakan Allah dan hidup dengan caranya masing-masing. Batuan hidup, tanah-tanah hidup, tumbuhan hidup, hewan-hewan juga hidup, kita juga sama hidup. Cuma perbedaan kita dengan seluruh makhluk yang ada di dunia ini adalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan untuk menyerap ilmu dan mengembangkannya. Jadi tidak ada di antara makhluk dunia yang terlihat oleh kita yang sifatnya zahir yang memiliki ilmu selain manusia. Nah, manusia inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keistimewaan sehingga nanti manusia menjadi khalifah di muka bumi. Nah, untuk menyerap ilmu itu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 3 perangkat. Walladzi ansya'akum. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Wa ja'ala lakum. Kemudian Allah menjadikan untuk kalian pertama as-sam'a, pendengaran. Yang kedua al-absara, penglihatan. Yang ketiga al-af'idah. Nah, al-af'idah inilah yang menjadi khas dimiliki manusia, yaitu akal pikiran manusia yang nanti dapat menyerap dan mengolah informasi yang didapatkan dari pendengaran dan penglihatannya itu untuk menjadi ilmu dan dikembangkan. Nah, 3 perangkat ini adalah perangkat yang oleh Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk manusia. Nah, jadi bekal hidup manusia itu di dunia sebetulnya yang paling pokok 3 itu, yaitu penglihatan, pendengaran, yang kedua penglihatan, dan yang ketiganya adalah pikiran. Karena kata al-afidah di dalam Al-Quran berkali-kali diulang-ulang itu semakna dengan kata al-qalb, semakna dengan kata al-aql, dan dia adalah di antara fungsi-fungsi dari roh manusia. Nah, jadi manusia ini dengan berbekal 3 hal itu sesungguhnya oleh Allah sudah diberi kenikmatan. Untuk apa? Bisa hidup di dunia ini. Kita dengan berbekal tiga perkara tadi itu, manusia bisa hidup dengan sangat normal. Dia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dia bisa makan, bisa minum, bisa macam-macam. Manusia dengan 3 potensi yang diberikan oleh Allah, dia bisa mendapatkan ilmu, kemudian dengan ilmunya itulah manusia kemudian bisa hidup secara normal di muka bumi ini. Makanya di ujung ayat itu Allah mengatakan wal afidata qalilan ma tashkurun. Cuma sayang ya, Allah sudah memberikan 3 potensi itu, sedikit manusia yang bersyukur. Bersyukur dia jadi manusia, dia tidak jadi yang lainnya. Karena dengan ketiga potensi itulah manusia menjadi manusia, menjadi makhluk yang paling mulia. Walaupun karomna bani Adam. Ya, Adam itu dimuliakan oleh Allah karena
dia bisa mendapatkan ilmu dan mengembangkannya dengan 3 alat tadi itu. Dan itu adalah asal kemampuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dan manusia memang dengan ketiga hal tersebut ya, ketika dia mengoptimalkan pendengarannya, mengoptimalkan pandangannya, kemudian apa yang didengar dari pandang itu kemudian dipikirkan, dibolak-balik, diolah dan sebagainya, sehingga lahirlah ilmu. Nah, dengan ilmu itulah manusia menjadi unggul, manusia menjadi dapat merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dan begitu banyak, dan bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya. Nah, cuma sayang manusia banyak yang tidak sadar bahwa itu adalah kemampuan yang diberikan manusia, diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, sehingga manusia sedikit sekali yang bersyukur. Nah, ada satu hal yang oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan kepada manusia, bahwa sebetulnya ya, tadi dengan mempergunakan 3 potensi itu, ya manusia bisa saja hidup secara biasa-biasa saja di muka bumi ini, bisa makan ya, dari lahir sampai mati menggunakan 3 hal itu manusia bisa bertahan. Jadi tidak akan ada yang dimadorotkan hidupnya. Hanya saja manusia tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan di dalam kehidupan di dunia ini, apalagi sampai nanti di akhirat, kalau hanya mengandalkan itu saja. Ini Allah Subhanahu wa taala sangat tahu ya, paham sekali dengan karakter manusia. Manusia memang bisa memanfaatkan pandangannya, pendengarannya, kemudian akalnya untuk melahirkan ilmu, dan itu bisa digunakan untuk kehidupannya sehari-hari. Hanya kalau manusia cuma berbekal itu saja, manusia cenderung akan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan walaqad darana fi jahannama katsirun minal insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Jadi manusia ini kalau seandainya hanya sekedar memanfaatkan yang 3 tadi itu, hanya memanfaatkan potensi dasar sebagai manusia untuk mendapatkan petunjuk dalam kehidupannya, dia kal an'am, sebenarnya tidak akan lebih daripada binatang, belum Allah, bahkan bisa lebih parah daripada binatang. Contoh misalnya gini, kalau manusia dia hanya mengikuti pikirannya saja, kan pikirannya saja, apa sih yang ingin dilakukan oleh pikiran manusia itu? Dia tidak jauh. Manusia itu hanya akan memikirkan tentang bagaimana caranya dia memenuhi isi perutnya. Yang kedua, bagaimana cara dia memuaskan syahwat farjinya. Karena manusia itu sama seperti binatang, kita ini kan hayawan. Kita ini kategorinya binatang. Kalau kita lihat hidupnya binatang, gak ada kerjaan binatang itu selain makan sama kawin. Coba lihat ayam, apa kerjaan ayam tiap hari? Tiap hari dia cuma makan aja kan, itu udah makan, cari betina cari lakinya, terus kemudian dia kawin. Itu aja. Kambing juga begitu, sapi begitu. Semua binatang ya sama saja. Pekerjaannya cuma makan dan kawin, gitu ya. Dan itu adalah sifat hayawaniyah, sifat hewan. Dan kita ini kategori secara jasadiah itu adalah hewan, gitu. Jadi kalau kita ini adalah hewan, maka secara naluriah kita ini cuma pengen memenuhi kebutuhan perut saja, atau memenuhi kebutuhan syahwat farji saja. Kalau nggak makan ya kawin. Nah, kira-kira gitu, itu kebutuhannya manusia. Dan manusia ketika oleh Allah diberikan kemampuan ada sam'a, absor, afidah, maka kalau seandainya dia hanya menggunakan itu saja, semua potensinya itu cuma sekedar untuk memenuhi keinginan perut dan cuma sekedar untuk memenuhi kebutuhan syahwat farjinya saja. Dan ini yang disebut dengan dorongan hawa nafsu itu. Ditambah nanti ada namanya ghadab, ya. Ghadab itu adalah rasa amarah, ini hayawaniah juga. Dia adalah satu potensi dalam diri manusia untuk melindungi keinginan syahwat perut dan syahwat farjinya itu. Nah, itu saja sebetulnya manusia itu. Kalau dia hanya sekedar mengandalkan, makanya manusia kalau sekedar mengandalkan potensi-potensi dasariah yang ada diciptakan Allah itu, ulaika kal an'am, dia tidak akan lebih daripada binatang. Balhum adall, bahkan bisa lebih parah daripada binatang. Misalnya kalau binatang-binatang itu ya dibiarkan saja, itu tidak menimbulkan motor. Misalnya binatang cari makan, binatang itu kalau sudah cari makan, dia kalau sudah kenyang ditinggalkan. Kemudian dia kalau cari mau kawin kan gitu ya, sekadar kebutuhan untuk bereproduksi. Nanti setelah bereproduksi selesai. Itu kebutuhan-kebutuhan alamiah yang tidak menimbulkan kerusakan apabila itu dilakukan oleh binatang.
Tapi kalau manusia melakukan apa yang dilakukan binatang, dia belum adol, sifatnya merusak. Coba lihatlah manusia yang hanya sekedar cari makan saja kan gitu ya. Dia sebetulnya cari makan itu kebutuhan perutnya sedikit saja, tidak banyak. Tidak ada manusia yang kebutuhan makannya itu berlebih, misalnya ada yang sekali makan sampai 10 piring kan nggak ada. Ya semuanya sama saja, apalagi semakin usia semakin bertambah ya semakin berkurang lah kemampuan kita untuk menyerap makanan itu. Tapi karena manusia tadi punya ilmu, dia bisa tomah, bisa serakah. Binatang tidak. Manusia itu bisa serakah, binatang tidak. Makanya orang kalau cari makan, manusia kalau cari makan, dia bisa menghabiskan jatah orang lain. Dia bisa menyimpan begitu banyak bahan makanan atau nilai untuk bahan makanan itu dalam bentuk harta disimpan dalam jangka waktu yang lama dan dalam jumlah yang sangat banyak. Kita kebayang misalnya kalau ada orang yang seorang saja itu punya 1 triliun, dia hidup berapa tahun? Misalnya 70 tahun. Itu kira-kira kalau untuk kebutuhan makan 1 triliun itu apakah akan habis? Pasti tidak akan habis. Kalau dia sehari saja makan 100.000 kali berapa hari dia hidup, itu tidak akan sampai bermiliar-miliar untuk menghabiskan sekedar untuk makan saja. Tapi manusia bisa menyimpan harta dalam jumlah yang amat banyak, yang ketika mati saja dia tidak ada manfaat. Nah, itu manusia. Makanya manusia itu bisa sangat merusak. Wa'arul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Manusia dapat melakukan kerusakan di muka bumi karena tangannya. Karena apa? Karena manusia kalau sekedar dia mengikuti apa yang ada dalam pikirannya itu, maka dia akan lebih parah daripada binatang. Itulah kenyataan yang kita hadapi hari ini. Banyak manusia yang hanya mengandalkan pendengaran, mengandalkan penglihatan dan pikirannya saja untuk hidup itu. Cuma begitu saja, akhirnya dia mengikuti naluri. Dan naluri itu apa? Syahwat. Dia hanya mengikuti dorongan hewaniah yang ada dalam dirinya. Dan kalau manusia mengikuti dorongan hewaniah itu, yang terjadi adalah al-fasad. Tidak usah. Barakallahu. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur skenario hidup manusia. Ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, maka Nabi Adam itu fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba'a. Yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu diajarkan allama Adam al-asma. Diajarkan ilmu-ilmu untuk apa? Supaya dia bisa hidup di dunia. Supaya dia bisa bertahan sebagai manusia. Ada ilmunya diberikan kepada Nabi Adam. Tapi nanti Nabi Adam itu talaqqa min rabbih kalimatin. Dia mendapatkan beberapa kalimat. Artinya itu ajaran-ajaran khusus dari Allah Subhanahu wa taala sampai fatah alaih. Kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu bahwa jalan yang harus ditempuh itu adalah jalan yang ini. Artinya sejak manusia diciptakan dan diturunkan ke muka bumi ini, Allah memang sudah mengatur ada 2 skenario. Yang pertama, manusia untuk bisa bertahan itu silakan gunakan pikirannya, gunakan pendengarannya, gunakan penglihatannya. Itu yang akan membuat manusia bisa bertahan. Tapi jangan lupa, kalau manusia hanya hidup dengan itu saja, dia tidak akan tabalih, tidak akan balik ke Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa mau kemana setelah dia ada di muka bumi. Jalannya ini mau ke arah mana? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan petunjuk yang lain yang diberikan lewat para nabi kepada manusia yang disebut dengan ad-din, yang disebut dengan agama. Jadi agama itu pada mulanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Allah menciptakan manusia, kemudian Allah menurunkan agama kepada Rasul, kepada setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikanlah agama ini untuk manusia. Dan tentu saja kalau kita agama dari Allah disampaikan lewat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menyampaikannya kepada kita. Dan Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Buat apa saya diutus ini? Allah mengatakan, Rasul mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak.
Aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Jadi maksudnya apa? Maksudnya manusia itu sudah punya potensi ilmu yang dimiliki setiap manusia lewat pengalaman hidupnya. Jadi kan tadi sudah ada pendengaran, sudah ada penglihatan, sudah ada akal pikiran. Manusia bisa memproduksi itu. Dan bahkan dengan akal pikirannya itu, dengan pengalaman-pengalaman itu, sebetulnya manusia sudah hampir menemukan nilai-nilai. Dia sudah bisa menemukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Orang yang tidak tahu agama misalnya, dia tidak tahu agama, dia tahu bahwa membunuh itu bukan perkara yang bagus, mabuk itu bukan perkara yang baik, berzina itu bukan perkara yang normal dalam hidup itu. Itu tentu adalah perkara-perkara yang buruk. Tapi persoalannya adalah manusia seringkali dia kalau tidak ada pengendali, tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk, dia lewat saja. Si nilai itu tidak memiliki kekuatan untuk terus tertanam di dalam pikirannya itu. Nah, makanya kemudian Allah menguatkan itu dengan apa? Dengan agama. Karena sifat agama datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan hidup manusia, supaya manusia tahu as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus menuju apa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan hidup. Nah, makanya sepanjang manusia hidup, maka manusia fi hajatin masa ila din. Manusia itu sangat membutuhkan agama. Jadi agama ini sesuatu yang amat fundamental. Agama ini adalah sesuatu yang manusia tidak bisa mengabaikannya. Seolah-olah nggak perlu pakai agama, kita bisa jalan sendiri begini, bisa cari benar dan salah, bisa cari baik buruk, tidak didasarkan pada agama. Silahkan saja dites. Manusia modern sudah mencoba menyingkirkan agama lebih dari 4 abad. Sejak abad 16 ini kita hidup di dalam ide gagasan yang namanya sekularisme. Sekularisme itu adalah ide menyingkirkan agama-agama itu dianggap gak penting, gak perlu ikut campur dalam urusan sehari-hari manusia. Nah, agama itu kalau mau hidup ya silakanlah di gereja, silakanlah di sinagog, silakanlah di masjid dan sebagainya. Gak perlu mengurusi hidup manusia. Kira-kira begitu. Manusia bisa menemukan sendiri nilai-nilai, bisa menemukan sendiri benar dan salah. Ini apa yang terjadi? Yang terjadi dunia modern adalah dunia yang tata aturan moralitas itu paling kacau sepanjang sejarah. Kita ini 2 abad belakangan ini tidak memiliki sesuatu yang pasti dalam kehidupan di tengah masyarakat kita ini. Selalu ada nilai-nilai yang berubah itu. Dahulu tahun 70-an saja itu yang namanya LGBT itu dicibir manusia seluruh dunia. Tapi hari ini banyak yang membela dan bahkan banyak pemimpin-pemimpin negara yang dengan sangat terbuka memperlihatkan bahwa mereka ini adalah LGBT misalnya gitu. Tata nilai cepat berubah sekali. Kenapa? Karena nggak ada patokan yang pasti, yang dijadikan patokan itu cuma keinginan hawa nafsu saja, yang dibungkus dengan dengan dalil ini adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah bahasa lain daripada pensakralan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu manusia disakralkan dengan nama hak asasi manusia. Memang ada di dalam hak asasi manusia itu hak dasar, tapi atas nama hak asasi manusia ini, keinginan hawa nafsu manusia kemudian disofistikasi, dianggap sebagai sesuatu yang hebat, sebagai sesuatu yang sakral, gak boleh diganggu. Ini kan semuanya sebetulnya hanya sekedar menunjukkan bahwa manusia tanpa agama dia bisa berubah menjadi seperti binatang, bahkan bisa lebih parah daripada binatang. Nah, makanya tidak ada cara lain. Kita nggak bisa mengandalkan pikiran kita saja untuk menemukan jalan yang lurus itu, jalan hidup yang benar itu. Hanya akan kita dapatkan secara sempurna ketika kita mengambil agama. Agama itu adalah sesuatu yang mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Karena Allah sudah menciptakan skenario hidup manusia begitu. Ada akal manusia memang, ada pikiran manusia, ada ilmu yang bisa dicari oleh manusia. Tapi tanpa agama, ilmu itu tidak akan sampai pada kesempurnaan. Dia tidak akan pernah menemukan jalan yang lurus. Mungkin saja dia pernah ada di jalan lurus, tapi karena dia nggak tahu itu jalan yang lurus, dia cari jalan belok-belok. Dia cari jalan yang tak kemana tujuannya, karena nggak ngerti tujuan hidup ini mau kemana. Nah, oleh sebab itu, saya kira kita sebagai umat Islam, kita diberi kenikmatan besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebelum apapun, kita harus berbicara dulu mengenai masalah agama. Agama adalah pedoman dasar dalam hidup kita, sehingga ilmu yang kita miliki, kemanapun dia arahnya, kemanapun apapun hasilnya,
tetap dia harus mengikuti jalan yang sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan lewat Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu amat berbahagia bagi kita apabila kita memahami apa itu agama lalu kita mempraktekannya. Rasulullah pernah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik di dunia ini, maka yufaqihu fiddin, dia akan dipahamkan tentang agama. Kalau kita nggak paham agama, Allah berarti tidak berkehendak kebaikan dalam hidup kita. Maka mumpung kita masih ada waktu, ada usia, ada kesempatan untuk mempelajari, memahami agama, maka sepanjang masih ada usia itu kita manfaatkan untuk semakin memahami agama. Karena belajar agama itu nggak ada tamatnya, nggak ada selesainya. Sampai kita mati itu pasti selalu akan ada hal-hal baru yang menjadi insight dalam dalam hal yang terkait dengan agama itu. Nah, oleh sebab itu sebagai umat Islam, mari kita meningkatkan kembali ke semangat kita, biro kita untuk memperdalam agama supaya kita tafaqquh fiddin, memahami agama itu dan kita menemukan jalan yang lurus. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.